Halo rekan-rekan semua, jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan coba membahas tentang pencemaran nama baik via media sosial atau medsos. Sebelum membahas tentang pencemaran nama baik, kita terlebih dahulu akan membahas apa itu media sosial. Media sosial adalah sebuah media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi. Media sosial meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Jejaring sosial terbesar itu ada antara lain Facebook, Instagram, dan Twitter. Sebenarnya untuk era saat ini, medsos sudah menjadi bagian dari hidup kita. Ibaratnya nih, kita adalah medsos dan medsos adalah kita. Apa aja di-share di medsos. Mau makan dan minum, share di medsos. Padahal kita ini sudah lapar nih. Udah haus. Mau tidur, buat status ngantuk nih. Padahal kalau ngantuk ya tidur, bukan buat status gitu. Mau belajar, bekerja, dan berdoa, share medsos. Bahkan hal privasi pun bisa di-share di medsos dan banyak lagi. Sebenarnya tujuan media sosial itu pada awalnya adalah sebagai sarana memperbanyak relasi atau pertemanan, sarana bersilaturahmi, sarana berkomunikasi, sarana berbagi informasi. Hanya saja seiring dengan berjalannya waktu, ada dampak negatif dari media sosial. Pertama, status atau gambar di medsos dapat menjadi ajang pamer atau pansos atau panjat sosial. Sehingga hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Kedua, status atau gambar yang dibuat dapat menyebarkan atau menyulut kebencian terhadap seseorang kelompok lain yang berbeda latar belakang atau pandangan karena ras, agama, keyakinan, gender, etnisitas, kecacatan, dan orientasi seksual. Ketiga, satu gambar dapat menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Satu gambar atau status yang bernuansa negatif apabila disampaikan melalui media sosial, maka seluruh pengguna akses internet berpotensi terganggu atau bahkan menjadi penerus status atau gambar yang meresahkan tersebut. Hal negatif yang sering terjadi di media sosial. Pertama, bisa terjadi pencemaran nama baik. Kedua, bisa terjadi penistaan. Ketiga, bisa terjadi perbuatan tidak menyenangkan. Keempat, memprovokasi. Kelima, menghasut. Dan keenam, menyebarkan berita bohong. Dan masih banyak hal negatif lainnya. Pencemaran nama baik sendiri diatur dalam KUHP dikenal sebagai penghinaan. R. Susilo dalam buku berjudul Kitab Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, halaman 225 dalam penjelasan pasal 310 KUHP menerangkan bahwa menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang ini biasanya merasa malu. Dasar pasal penghinaan berdasarkan pasal 310 yang berbunyi 1. Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Ayat kedua, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam dengan pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Dalam penjelasan pasal 315 KUHP bahkan mengatakan anjing atau anjay atau asu atau sundel, bajingan dan sebagainya yang dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifat menghina dapat dijerat pasal 315 KUHP dan dinamakan dengan penghinaan ringan. Ancamannya tidak main-main, saudara-saudara.
penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Selanjutnya pencemaran nama baik bisa juga dapat mengacu pada pasal 311 tentang fitnah. Ayat 1 berbunyi, jika yang melakukan kejahatan dengan pencemaran tertulis diperbolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikan dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka ia diancam dengan melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kedua, pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 nomor 1 sampai 3 dapat dia jatuhkan. Adapun pasal 35 itu pencabutan tentang hak terpidana, yaitu hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu. Kedua, hak memasuki angkatan bersenjata. Ketiga, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang didasarkan berdasarkan aturan-aturan umum. Jadi bahkan hal-hal tersebut juga dapat berdampak pada jabatan atau karir kita ke depannya, terutama dalam hal politik. Selanjutnya tentang pencemaran nama baik, itu diatur dengan undang-undang yang bersifat khusus atau lex specialis derogat lex generalis. Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE, pasal 27 ayat 3, junto pasal 45 ayat 1, berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, itu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi ancamannya tidak main-main sebenarnya. Dan sehingga hal ini perlu menjadi kewaspadaan kita bahwa pencemaran nama baik ini mempunyai perhatian khusus dari pembuat undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan teknologi. Moral story-nya ya, orang lain tidak perlu tahu apa permasalahanmu, apa penyebabnya dan dengan siapa kamu bermasalah. Jadi tidak semua hal bisa di-share di media sosial atau medsos. Lantas, bagaimana sikap kita yang seharusnya? Hendaknya setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Akhir kata, mulutmu atau jarimu adalah harimaumu. Artinya, mulut dan jarimu bisa menjadi penjaramu. Sehingga berhati-hatilah dalam menggunakan media sosial. Ingat, mari kita gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif dan saling membangun, bukan untuk hal-hal negatif untuk saling menjatuhkan. Demikian dari saya, salam sehat buat kita selalu.